Semuanya dimulai dalam sunyi, sebuah keheningan yang berat yang merayap masuk ke dalam ruangan yang tadinya damai. Kamu merasakannya di udara, perubahan tekanan yang tak terlihat. Lalu ledakan itu datang, bukan ledakan yang keras tapi yang dingin dan menusuk, sebuah pertanyaan, sebuah tuduhan. Sesuatu yang begitu kecil, begitu sepele, hingga otakmu sulit memprosesnya. Kenapa kamu melihat ke arah sana tadi? Atau nada bicaramu terdengar aneh. Tiba-tiba kamu berada di kursi pesakitan untuk kejahatan yang tidak pernah kamu lakukan. Pikiranmu berpacu, kamu memutar ulang setiap detik dari 5 menit terakhir. Apa yang salah? Apa yang kamu lewatkan? Kebingungan mencengkerammu, dingin dan melumpuhkan. Kamu mencoba menjelaskan, kamu mencoba bernalar, tapi kata-katamu menabrak dinding keheningan yang dingin. Dinding yang sengaja dia bangun di antara kalian. Rasa panik mulai menjalari pembuluh darahmu. Kebutuhan untuk memperbaiki situasi ini menjadi begitu mendesak. Kedamaian yang baru saja direnggut terasa seperti udara yang kamu butuhkan untuk bernapas. Kamu mulai meminta maaf, padahal kamu tidak tahu apa salahmu. Kamu hanya ingin badai ini berhenti, kamu hanya ingin dia kembali seperti semula. Berhenti. Tarik napas, ini bukan pertengkaran, ini bukan kesalahpahaman, ini adalah sebuah ujian. Ujian drama narsisis. Ini bukanlah ledakan emosi yang acak. Ini adalah eksperimen yang terkalkulasi. Saat dia menciptakan masalah dari ketiadaan, dia tidak sedang marah, dia sedang mengukurmu. Dia menciptakan krisis buatan untuk melihat reaksimu. Dia ingin tahu, seberapa dalam rasa bersalah bisa kamu rasakan, seberapa cepat kamu akan runtuh, seberapa jauh kamu akan berusaha untuk menenangkannya. Ini adalah pemetaan psikologis. Dia sedang membuat peta kelemahanmu. Setiap permintaan maafmu adalah sebuah titik koordinat. Setiap keraguan dirimu adalah tanda di mana harta karun emosionalmu terkubur. Dia perlu tahu tombol mana yang harus ditekan. Drama ini adalah cara dia melakukan kalibrasi. Dia menguji level sensitivitasmu, ambang batas kesabaranmu, dan kekuatan egomu. Mari kita lihat contohnya. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang mungkin pernah kamu alami. Kalian berencana makan malam. Semuanya sempurna. Suasana hatinya baik, senyumnya terasa tulus. Lalu kamu membuat kesalahan fatal. Kamu secara sambil lalu menyebutkan bahwa kamu bertemu dengan seorang teman lama di jalan. Seseorang yang tidak terlalu dia sukai. Seketika senyumnya menghilang. Bukan digantikan amarah, tapi sesuatu yang lebih buruk. Kekecewaan yang dingin dan theatrical. Dia meletakkan garpunya dengan pelan, seolah benda itu tiba-tiba menjadi terlalu berat. Oh, katanya, suaranya datar. Jadi kamu memikirkan orang lain saat kita sedang bersama. Menarik. Tuduhan itu tidak masuk akal, tapi rasa dingin di perutmu memberitahumu bahwa ini serius. Makan malam itu sudah berakhir, bukan secara harfiah, tapi energinya telah mati. Sekarang sisa malam itu adalah tentangmu, tentang bagaimana kamu akan memperbaiki kerusakan yang telah kamu sebabkan. Ujian telah dimulai. Pertanyaan pertama, seberapa cepat kamu akan meninggalkan realitasmu untuk masuk ke dalam fantasinya? Kamu tahu kamu tidak melakukan kesalahan, tapi kamu sudah mulai meragukannya. Bukan begitu maksudku, katamu. Kamu mencoba menjelaskan. Ini adalah jebakan. Semakin kamu menjelaskan, semakin kamu terlihat bersalah di pengadilan fiktifnya. Pertanyaan kedua, seberapa besar pengorbanan yang akan kamu buat? Kamu menawarkan untuk tidak pernah lagi bicara dengan teman itu. Kamu menawarkan untuk pulang saja. Kamu menawar untuk kedamaian yang seharusnya menjadi hakmu. Dia hanya diam dan mengamati. Setiap tawaranmu dicatat. Dia mempelajari nilaimu. Dia melihat betapa murahnya kamu menjual martabatmu sendiri hanya untuk meredakan amarahnya yang dibuat-buat. Pertanyaan ketiga dan yang paling penting, kapan kamu akan menyerah dan sepenuhnya menyalahkan dirimu sendiri? Momen di mana kamu berkata, ini semua salahku, maafkan aku. Saat kata-kata itu keluar dari mulutmu, ujian selesai. Dia telah mendapatkan semua data yang dia butuhkan. Dia mungkin akan tersenyum, memelukmu dan berkata, tidak apa-apa, lupakan saja. Tapi jangan tertipu. Tidak ada yang dilupakan. Dia baru saja berhasil memetakan titik terlemahmu. Dia tahu sekarang di mana harus menekan lain kali agar kamu lebih cepat hancur. Setiap drama yang dia ciptakan adalah sesi latihan. Latihan baginya untuk menyempurnakan kontrolnya. Dan latihan bagimu untuk belajar bagaimana cara membenci dirimu sendiri. Dia membangun sebuah narasi di mana dia adalah korban yang sabar. Dan kamu adalah sumber dari semua kekacauan. Realitasmu dibengkokkan. Hari demi hari, tes demi tes. Ini kebenarannya.
Saat kamu merasa berjalan di atas pecahan kaca di sekeliling seseorang, itu karena merekalah yang sengaja menabur kaca itu di sana. Mereka ingin melihatmu berdarah, bukan karena mereka sadis secara inherent. Ini lebih dingin dari itu. Mereka butuh data. Emosimu, reaksimu adalah bahan bakar untuk ego mereka yang tak pernah kenyang dan sumber validasi untuk superioritas mereka. Jadi, bagaimana kamu keluar dari laboratorium ini? Bagaimana kamu bisa berhenti menjadi subjek penelitiannya? Kamu harus sadar bahwa kamu sedang diuji. Saat drama berikutnya dimulai, dan itu pasti akan terjadi, jangan langsung masuk ke dalam peranmu. Ambil jeda, amati. Lihatlah drama itu apa adanya, sebuah pementasan yang buruk. Jangan bertahan, jangan menjelaskan, jangan meminta maaf. Karena kamu tidak sedang berbicara dengan pasangan yang terluka. Kamu sedang berhadapan dengan seorang peneliti yang mengumpulkan data. Berikan mereka respons yang tidak bisa mereka ukur. Keheningan, sebuah tatapan tenang, atau sebuah kalimat sederhana, "Aku tidak akan membahas ini." Ini akan membuat mereka bingung. Kamu telah merusak eksperimen mereka. Kamu menolak memberikan data yang mereka butuhkan. Kamu tidak bereaksi sesuai variabel yang telah mereka siapkan. Satu-satunya cara untuk lulus ujian drama narsisis adalah dengan menolak untuk mengambilnya. Kamu meletakkan penamu, menutup buku ujian, dan berjalan keluar dari ruangan. Kedamaianmu bukanlah sesuatu yang mereka berikan sebagai hadiah atas kepatuhanmu. Kedamaianmu adalah wilayah kedaulatanmu. Jangan biarkan siapapun membangun laboratorium mereka di sana.